Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan presentasi yang akan dilakukan oleh Ibu Ika. Namun sebelum itu, yang saya hormati Bapak Mentor Bapak Sumarsono SPD MPD selaku Mentor Orientasi Nilai dan Etika Lomba ke-10 Angkatan 53-57 di SMA Negeri 3 Cilacap. Yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta seminar orientasi nilai dan etika. Marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi waktu untuk melaksanakan kegiatan ini. Selanjutnya saya perkenalkan nama saya Ibu Lestari selaku moderator dalam acara pada kesempatan ini. Mempersilahkan kepada Ibu Ika Wahyu Ningsih SPD untuk mempresentasikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Semangat. Yang terhormat Bapak Sumarsono SPD MPD selaku mentor dan teman-teman peserta orientasi P3K angkatan 53-57. Perkenalkan, nama saya Ika Wahyu Ningsih SPD, NIK saya unit kerja SMA 3 Cilacap. Saya mengampu pelajaran PPKN. Domisili saya di Jalan Deli. Dan atasan saya langsung Bapak Sumarsono SPD MPD. Maksud dan tujuan orientasi kali ini atau P3K, pengenalan tugas dan fungsi ASN P3K, pengenalan nilai dan etika bagi instansi P3K dengan tujuan peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi orientasi. Kedua, peserta mampu mengaktualisasi dasar ASN beranak. Selanjutnya, ini nilai dan etika pemerintah Provinsi Jawa Tengah, visi yaitu Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan. Kemudian untuk visinya ada beberapa, yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, keamanan daerah tangguh, ketahanan sosial budaya, sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan, kemudian yang terakhir kesinambungan pembangunan. Kita sebagai P3K wajib mengetahui apa itu manajemen P3K. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN, P3K adalah perjanjian kerja atau yang disingkat dengan P3K, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam waktu melaksanakan tugas pemerintahan atau menduduki jabatan pemerintahan. Selanjutnya, apa itu kinerja P3K? Penilaian P3K dilakukan berdasarkan kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Penilaian
terjaga, dilakukan secara objektif, terstruktur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Selanjutnya, ini profil OPD yang unit kerja saya, yaitu SMA Negeri 3 Cilacap, satu sekolah negeri, NPSN-nya 203000727, alamat di Alimantan, kepala sekolah Sumarsono SPD, jenjang SMA, jumlah karyawan 92, jumlah siswa 1136 siswa. Ini visi misi SMA 3, mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, unggul dalam prestasi, berwawasan lingkungan, dan mampu bersaing dalam dunia global. Kemudian untuk visinya, melaksanakan pembinaan keimanan dan ketakwaan, melaksanakan gerakan literasi atau gamelan, gerakan aksi mengkaji dan mengamalkan. Yang ketiga, menegakkan kedisiplinan dan kejujuran. Yang keempat, membudayakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ini rencana hasil kerja P3K yang saya lakukan. Ada 8. Yang pertama, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang disebut dengan KOSP, yang peningkatan pembelajaran. Yang ketiga, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Keempat, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Kelima, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang terfokus pada implementasi KOSP. 6. Terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan kependidikan. Ketujuh, terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan yang berkualitas. Kedelapan, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik. Jadi pada saat itu saya mengikuti praktik baik yang diselenggarakan dalam komunitas belajar. Langkah yang pertama yaitu menyusun jadwal rencana pelatihan mandiri. Yang kedua, melaksanakan pelatihan mandiri sesuai rencana yang telah dirancang. Nilai-nilai berakhlaknya itu saya membuat jadwal pelatihan mandiri atau yang disebut dengan akuntabel. Saya melaksanakan pelatihan mandiri juga disebut dengan akuntabel. Selanjutnya, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipasif. Itu tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Langkah-langkahnya ya seperti biasa, kita sebagai guru harus menyiapkan dokumen pembelajaran atau yang kita biasa sebut dengan RPP. Yang kedua, melaksanakan kegiatan sesuai dengan KOSP
pembelajaran dengan membuat RPP. Seperti yang Bapak Ibu lakukan juga, membuat RPP guys, sebelum kita melakukan pembelajaran. Apalagi kalau sedang mau disupervisi itu kayak seolah-olah ngebut gitu ya, buat RPP ya, dan harus wajib. Yang kedua, melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP. Ya memang sebaiknya kita sebagai guru itu melakukan pembelajaran harus mempunyai pedoman apa yang akan kita lakukan, apa yang kita laksanakan di dalam kelas tersebut. Selanjutnya, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, meningkatnya kompetensi melalui peran serta peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Kalau yang nomor satu tadi praktik, ya, belajar praktik, yang sekarang ada seminar. Langkah-langkahnya itu seperti yang sudah saya sebutkan, ya tentu saja tadi sama ya seperti di sini ya, praktik pembelajaran praktik ya. Yang selanjutnya, terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Apalagi kita sebagai guru harus memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Itu meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas sebagai wali kelas. Ya, sebagai wali kelas kita kepada anak didik kita seolah-olah itu akan menjadi apa? Sebagai anak kandung kita. Jadi anak kayak sudah menyatu dengan kita. Langkah-langkahnya itu menyiapkan rencana tugas sebagai wali kelas. Yang kedua, melaksanakan tugas sebagai wali kelas, kemudian menyusun laporan. Ya, jadi menyusun laporan kita setiap, kalau di SMA 3 misalnya, kalau setiap Jumat itu ada Jumat sehat, Jumat bersih, Jumat tausiah, dan Jumat koordinasi. Nilai-nilai berakhlak. Saya melakukan konsultasi sebagai bentuk dedikasi pada pimpinan untuk terciptanya sinergi yang lebih baik. Ya, selanjutnya. Terima. Saya berikan waktu dan kepada moderator. Demikianlah presentasi dari Ibu Ika yang begitu bersemangat dan antusiasnya luar biasa. Beri aplaus untuk Ibu Ika. Terima kasih Bapak Ibu. Masuklah pada sesi pertanyaan. Saya persilahkan kepada Bapak ataupun Ibu yang akan memberikan pertanyaan atau pernyataan kepada Bu Ika. Kami persilahkan. Oke, monggo Bu Marina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu Ika, saya ingin menanyakan mengenai tadi yang sudah Ibu paparkan di depan pada poin nilai berakhlak akuntabel. Nah, pada poin tersebut apa sih maksud dari nilai berakhlak akuntabel? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat membuat kita bertanya apakah jawabannya. Kepada Ibu Ika kami persilahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Marina. Ya, jadi di dalam RHA tadi saya menyebutkan nilai akuntabel. Nilai akuntabel itu nilai yang harus bisa kita pertanggungjawabkan. Apalagi kita sebagai guru memberikan nilai itu harus sesuai dengan apa peserta didik lakukan. Jadi nilainya itu harus sesuai dengan peserta didik.
bisa atau tidak itu guru yang mengajarnya harus adil seperti itu namanya akuntabel. Terima kasih. Bagaimana jawabannya, Bu Marina? Sudah puas? Terima kasih tadi yang dilakukan oleh Ibu Ika, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sebagai pembawa acara, maaf sebagai moderator, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.